Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita melanjutkan kajian dengan tajuk yang sama, yaitu memahami Barat Timur dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Sekarang masuk seri yang keempat. Sebelumnya, ayo kita sama-sama doakan kepada saudara-saudara kita yang ambil bagian dalam pendukungan terhadap channel dakwah ini. Semoga itu diterima sebagai amal soleh, catatan langit di akhirat kelak ya. Baik yang anti skip, anti download, tetapi ikut men-share channel-channel ini ya, baik ke Facebook maupun ke WA. Juga bagi mereka yang memberikan dukungannya untuk saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan dalam rezeki ya, lewat infak dakwah, kita ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga kebaikan itu dicatat Allah sebagai catatan langit yang akan menjadi sahabat di kemudian hari. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk Mas RBA ya, RBA. Jadi kemarin itu aku sedikit gimana ya, itulah namanya sebuah peristiwa yang harus terjadi ya. Aku biasanya aku lihat-lihat ya, aku kontrol gitu ya, apakah video yang diunggah itu sudah on the way, sudah on the track gitu ya. Sore hari aku baru sempat baca karena kesibukan. Aku baca dari informasinya dari Mas RBA ya. Terima kasih Mas RBA telah memberikan informasi ya. Dan begitu juga untuk teman-teman yang lain, apabila menemukan sesuatu yang tidak on the track ya dalam video ini, mohon diinformasikan, karena nggak selamanya aku bisa memberikan kontrol. Begini komentarnya, video ini kok nggak ada iklannya sama sekali ya Gus, padahal saya sudah replay agar ada iklannya, tapi kok tetap nggak ada iklannya gitu. Kemarin begitu aku baca ini, aku sempatnya baca kemarin itu sore ya, karena siangnya padat, langsung lemes. Langsung Gerah itu aku tanya, sebetulnya oleh Gerah itu sudah diaktifkan itu iklannya lewat laptop gitu ya, tapi nggak tahu kok nggak jalan, macet. Setelah kita cek di HP, ternyata benar di HP itu belum hijau dia, artinya belum aktif ya, belum aktif. Setelah akhirnya kita bingung, terus kita tanya kepada teman yang ngerti IT, ternyata kendala seperti itu bisa terjadi karena signal yang tidak stabil katanya. Jadi dengan demikian sama dong dengan kawan kita yang kemarin ya, Kang Mas dosen itu yang katanya berulang kali ngetik dan ketikanya terhapus, itu juga kan signal yang naik turun, mungkin begitulah ya. Ya sedikit lemes, meskipun senang juga, viewernya sudah 1000 lebih pada senja kemarin ya, sudah 1000 lebih ya. Ya lemesnya itu karena nggak dapat iklan, nggak ada iklan yang masuk. Tetapi bagiku itu sebuah pembelajaran ya, agar kita tidak terlalu lupa diri terhadap apa yang bisa kita raih oleh tangan kita, dan tidak terlalu bersedih apa yang sebetulnya sudah tinggal megang aja tangan kita, tinggal gitu, ternyata tidak teraih juga ya, seperti kemarin itu ya. Jadi apa yang teraih oleh tangan kita jangan membuatkan kita lupa diri, dan apa yang gagal tidak teraih oleh tangan kita jangan membuat kita bersedih hati. Mungkin aku perlu belajar itu dengan peristiwa kemarin. Oke, Martunun Mas RBA ya yang telah memberikan masukan. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya.
aku akan menjelaskan Masjidil Haram ya. Kemarin sudah aku jelaskan, haram itu adalah tinjauannya lugotan atau fikih sudah ya. Kalau fikih ya nantinya seperti teori hukum fikih itu halal, haram, makruh, mubah gitu ya. Tapi kalau tinjauannya lugotan dia yang terpuji atau bisa yang agung, tinggal mau pakai mana ya. Sedangkan masjidil itu masjid itu peradaban, peradaban. Minum kopi dulu biar nggak sedip-sedip ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Peribadatan maksudnya. Peribadatan yang terpuji. Kalau seperti ada nama, aku punya sahabat baik, bosnya ekspedisi di Gresik sana namanya Kang Mas Muhtarom. Nah, Muhtarom itu harom ini orang-orang yang terpuji, yang agung gitu ya. Nanti ada lagi Al Mukaromah kan begitu kan. Jadi tunjangannya lugotan seperti itu. Nah, untuk lebih pahamnya bagaimana masjid ini ya, peribadatan dan haram ini adalah yang terpuji ya, yang teragung, terserah mau pakai diksi mana. Yang terhormat juga tinggal pilih ya, bisa itu apa? Bisa keduanya ya, bisa yang terpuji, bisa yang terhormat ya, intinya yang baik lah ya, bisa yang agung itu tinggal pilih saja. Sekarang aku akan menukik ke ketinjauan Alkitabiahnya ya, supaya lebih mantap kan harus ada sandaran Alkitabnya. Kemarin 2187 sudah ya, 7218 sudah ya, sekarang 52 separuh, maka aku tinggal melanjutkan. Aku review sejenak. Ini kalau masjid untuk Allah, ya Allah untuk apa masjid? Dan ini juga ya, karena gampangnya kenapa orang kalau orang dilarang makan babi berarti babinya ada gitu loh. Nah, kalau ini benarkah orang dilarang apa kemarin berkumpul dengan istrinya di masjid gitu. Kalau itu berupa larangan suami istri berkumpul di masjid kan tidak mungkin, karena tidak ada orang mengajak suami istrinya untuk berkumpul di masjid, itu tidak ada. Maka larangan itu tidak terkait. Ya. Paham ya logika yang aku bangun ya. Kalau ada larangan makan babi berarti babinya ada. Ya. Kalau ada yang dianggap larangan berkumpul dengan suami istri di masjid di 7218 karena masjidnya itu dianggap sebagaimana pemahaman mainstream. Pertanyaannya apa ada orang yang mengajak suami istrinya untuk berkumpul di masjid? Kan tidak ada. Berarti itu tidak mengarah kepada locus delicti tentang Masjidil Haram itu ya. Tentang masjid itu ya. Oke. Sekarang yang 512 ya, 52. Ini asik ini kalimatnya kalau kalian cermati ya, 52. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke terjemahannya ya. Nanti Arabiunnya itu silahkan dicermati ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah ya. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar ya kesucian Allah. Dan jangan bulan-bulan haram ya, bulan-bulan kehormatan. Di sini diterjemahkan bulan-bulan haram itu di sini melanggar kehormatan. Maksudnya bulan yang dihormati, haram itu ya. Kemudian jangan hadyu, maksudnya mengganggu ya hewan-hewan kurban, dan qalaid ya, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Ya, di sini ada diksi Baitul Haram. Ini satu kita kumpulkan ya.
Kemudian mereka mencuri karunia dari keredaan Tuhannya, dan tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, ya, ibadah ya, yang terkait dengan haji ini ya, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram. Ya. Ada Baitul Haram, ada Masjidil Haram, ya. Jadi dari Masjidil Haram, ya. Dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas. Jadi kita nggak boleh melampaui batas, ya. Kalau membalas orang itu harus seimbang, setara. Memaafkan itu lebih baik, nggak boleh, ya. Meskipun mereka mengganggu kita, ya. Jadi kalau mau balas yang seimbang saja, nggak boleh melebihi. Kalau mau memaafkan itu lebih baik, ya, lebih bagus lagi. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Yang menarik, ini, ya, coba kamu cermati. Di sini ada Baitul Haram, di sini ada Masjidil Haram. Apa bedanya masjid dan Baitul? Coba, ya, apa bedanya? Sebetulnya aku bisa saja menyalahkan Depak, tapi bisa saja Depak tidak salah, karena Depak tidak mau menerjemahkan. Depak tetap menulisnya seperti original teksnya Masjidil Haram. Depak juga tidak mau menerjemahkan, tetap aja seperti original teksnya Baitul Haram. Lalu kalian ngerti nggak apa Baitul Haram, apa itu Masjidil Haram? Mana ini yang menyatakan tempat dan mana yang menyatakan bukan tempat? Karena aneh kalau kita jawab begini ya. Begini, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Apa maksudnya menghalang-halangimu dari Masjidil Haram? Coba. Yang ada apa? Ini bukan tempat, tapi menghalang-halangimu untuk beribadah, menghalang-halangimu dari peribadatan suci, peribadatan agung, peribadatan yang terhormat. Itu maksudnya. Ya, bukan menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram. Orang pada waktu itu kekuatan Islam sama kekuatan kafir-kafir itu kan masih berimbang di Islam awal itu. Baru nanti setelah Islam powerful itu 365 mainan anak-anak itu dibuang. Ya. Jadi mereka satu hari ganti satu Tuhan, kan 365 mainan itu. Ya. Jadi bukan Masjidil Haram itu tidak mengatakan tempat sini, tapi peribadatan yang terhormat, peribadatan agung, peribadatan terpuji. Mengganggu kita beribadah, gitu wes gampang ya wes. Alhamdulillah Allah tunjukkan aku inspirasi untuk menjelaskan. Jangan kita membalas dengan balasan yang berlebihan orang yang mengganggu kita beribadah. Ngono lah wes. Karena memang terjemahan itu tidak bisa pas 100% seperti aslinya, tidak bisa. Ya. Itulah hebatnya Al-Quran itu, original teksnya ada. Kalau nggak mau diterjemahkan ya sudah ditulis seperti Depak tulis Masjidil Haram. Makanya aku bilang tadi, Depak bisa salah, bisa juga benar. Artinya apa? Yang salah itu yang membaca Masjidil Haram itu dalam otak kesadarannya dikirain tempat. Gitu loh. Ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau dia tempat, dia menjadi lokus. Nah sekarang apa bedanya Masjidil Haram dengan Baitul Haram? Hati-hati, ya. Nanti ada beberapa yang bait, ya. Hati-hati. Bait itu sama nggak dengan masjid? Itu loh. Masalahnya kalau dalam otak kesadaran
kita nih khususnya, mesti kalau bait, mesti kalau masjid itu otaknya langsung ke bangunan, tempat. Ini loh masalahnya. Masjid takwa berarti ada bangunan. Mesti kesadarannya bertuju kepada bangunan. Oh ini masjid takwa, oh ini masjid An-Nur, oh ini masjid Al-Falah, oh ini masjid Haromain. Itu masalahnya, ya. Tapi apakah masjid itu berbicara tempat, bangunan? Terus bait itu berbicara apa? Bait. Ya. Jadi begini. Bait, aku tolong dibantu ya. Kan bisa saja penelitianku salah, tapi dari apa yang aku amati, kalau kita baca Al-Qur'an, ya, maka bait itu hampir bisa dipastikan. Aku katakan hampir karena aku takut ada teks yang apa namanya itu kelewatan ya. Maka aku katakan hampir aja lah, tidak 100% lah ya. Makanya aku tolong dibantu kamu baca Quran, nanti kalau ada yang ternyata tidak seperti aku simpulkan, nanti tolong dikoreksi ya. Kalau kita berbicara bait, maka hampir bisa dipastikan dia mengarah kepada ini, bangunan. Baitul Haram. Apa Baitul Haram itu? Ka'bah. Ya, Baitullah. Rumah Allah, rumah yang agung, Baitul Haram, rumah yang terpuji, Baitul Haram, rumah yang terhormat, Baitul Haram. Ini dia sudah hampir bisa dipastikan dia merujuk kepada bangunan atau tempat. Tapi kalau masjid itu belum tentu. Lihat teksnya, lihat konteksnya. Ya. Jelimet ya. Gak tahu aku. Aku ini sudah pilih cara termudah untuk kalian pahami ya. Cuman kalau masih sulit ya nganu aja lah ya. Ya diikuti aja lah ya. Karena nanti ini larinya ya. Larinya ini nanti nggak tahu berapa seri mengalir aja lah ya, biar terseleksi. Kalau yang mau ngaji yang ikuti terus, kalau nggak ya sudahlah, nggak masalah. Kita juga nggak enak maksa-maksa orang kan. Kalau dia mau ngaji, mau nuntut ilmu, terserah. Kajian ini berseri ini nanti ujung-ujungnya kalian akan aku ajak apakah Yesus itu tersalib itu memang untuk menebus dosa. Nah, kalian bingung kan kok larinya ke sana? Mana buku ini ya? Kalian bingung, kenapa kok larinya ke sana? Nanti ada pertarungan ini antara demokrasi dan teokrasi. Aku ini dalam rangka menjelaskan teokrasi yang nanti akan berhadapan dengan demokrasi. Ya. Sebetulnya kalau lihat komentar-komentar yang masuk sih ya alhamdulillah ya, meskipun menurutku belum cukup menggembirakan, tapi sudah ada yang paham. Tapi kalau yang belum paham juga masih banyak. Ya nggak apa-apa lah, asalkan kalian tetap bersemangat untuk belajar, untuk mengikuti ya. Nanti kan learning by doing lah ya. Oke. Bait ya, itu hampir bisa dipastikan dia baru berbicara bangunan. Ka'bah itu tempat ya. Tapi kalau masjid, hati-hati, lihat konteksnya. Seperti di ayat ini, kalau konteksnya kamu bangunan itu, Masjidil Haram itu tempat, ya bubar. Begitu juga di 2187 bubar, di sini juga bubar. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Kesalahan-kesalahan kita selama ini, ketika kita berbicara Masjidil Haram, kesadaran kita itu langsung tertuju pada tempat, pada bangunan. Nggak pernah pada, oh itu peribadatan, oh itu sebuah aktivitas ibadah. Nggak pernah berpikir ke sana. Padahal kalau kita lihat ayat 7218 itu sudah sangat jelas. Ya. Nggak ada lah orang bawa istrinya, suaminya terus bercampur di masjid, itu di dalam masjid nggak. Logikanya. Jadi segeblek-gebleknya Arab jahiliyah itu enggak pernah bawa istrinya atau suaminya itu bercampur di Masjidil Haram, enggak. Enggak ya. Kalau enggak berarti kan enggak perlu dilarang, orang enggak ada. Artinya ayat itu larangannya itu tidak benar seperti yang dipahami mainstream. Gitu, ya.
Oke. Baitul Haram, Masjidil Haram. Nanti itu di atasnya ada lagi kan bulan haram itu ya, kesucian bulan-bulan haram, bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan suci gitulah. Ya. Tapi kita fokus ke Baitul Haram dan Masjidil Haram. Setidak-tidaknya di surat Al-Maidah 2 kamu sudah berpikir kamu harus membedakan antara bait dan masjid. Itu satu poin, ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini aku hapus ya. Aku hapus. Sekarang kita masuk ke 917 dulu ya. Ke 917 nanti kita kembali lagi ke 5. Ya. Ini kan 52 kan? Jadi nggak urutan langsung. Nanti kalau urutan kamu sulit menerimanya. Jadi aku ikuti kerangka berpikir aja. Dari ayat 5 kita ayat ke ayat ke-9 dulu ya. 9 17 18 ya. Masih bingung nih ya, bahas Barat Timur. Bagaimana ujung-ujungnya kok bisa nanti bermuara untuk mendeteksi Yesus itu disalib untuk menebus dosa kah? Bener kah? Gitu. Ya. Makanya aku bilang, ini singular dia, tidak strike gitu. Diperlukan memang orang-orang yang suka berpikir. Kalau yang sambil lalu sepertinya agak berat ya. Oke, buka Al-Quranmu 9:17. 9:17 Bismillahirrahmanirrahim. 17. Lihat ini. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Bayangkan, masjid Allah. Apa artinya? Ya, akan dikatakan tempat. Kalau tempat itu yang bait tadi loh, Baitullah, Baitul Haram itu tempat. Ini masjid Allah ini bukan tempat, ini bukan lokus, ini adalah tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan, merayakan ya peribadatan kepada Allah. Allah tidak mau, Allah tolak. Ya. Orang mereka sendiri mengakui kafir kok. Kafir terhadap apa? Terhadap dinul Islam. Ya. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Lihat, di dalam neraka kekal. Jadi kalau kita baca, ini sedikit menyimpang ini ya. Kalau kita baca Al-Quran, itu di dalam neraka itu kekal loh. Di dalam surga juga itu kekal, kholidun, kekal loh. Ini kalau tak mainkan lagi, otakmu bisa puyeng ini. Karena kamu dongeng-dongeng tok aja kalau ngaji kamu senengannya. Nggih nopo nggih, sama ketawa-ketawa, cengenges-cengenges. Kapan umat akan menjadi cerdas kalau metodologi seperti itu tetap aja berlangsung? Ya memang sih ya, kita tidak harus serius-serius amat supaya nanti terlalu kenceng-kenceng juga jadinya nggak enak ya. Tapi kalau terlalu cengenges ngajinya juga ya nggak enak juga, akhirnya umat tidak expand gitu loh. Makanya kalau aku ngotot, aku bersemangat, itu jangan kamu anggap aku ini ngamuk, marah-marah, enggak, memang begitu. Umat ini nggak bisa dimanja-manjakan, nggak bisa. Buktinya sekian tahun kapan kita kiamat sampai sekarang. Untuk Bapak yang order tentang kiamat, Pak, kapan kita kiamat? Ya aku tidak janji lah Pak ya, tapi nanti kita bicara. Karena ada yang order juga soleha kita tentang kenapa Al-Quran itu sangat menghormati Bunda Maryam ya. Mungkin nanti urutan ya. Karena memang para nabi sudah kiamat, kita kapan kiamatnya? Bagaimana kita akan kiamat kalau ngajinya model cengenges gitu loh. Ya. Oke, itu nanti halnya ya. Karena begini loh, dalam otakmu itu ya, orang nanti kalau banyak dosa dimasuk ke neraka, dibakar dulu gampangannya lah ya. Waktu kita masih kecil itu dongeng. Nanti kalau sudah dibakar baru dimasuk surga. Itu kira-kira bener nggak?
Coba kamu baca Quran, karena Al-Quran tidak bicara begitu. Al-Quran mengatakan kalau kamu ke dalam neraka ya kekal, kalau kamu masuk surga ya kekal. Nah eskon nyemplung neraka ya kekal, nggak mungkin nyemplung neraka engko terus diangkat meneh dilebokno surga. Selama ini kan cerita-cerita kita kalau ngaji begitu. Cuman Al-Quran nggak ngomong gitu loh. Sama dengan yang kita bahas ini. Apakah Masjidil Haram itu selalu tempat? Kan tidak, buktinya kita terapkan di ayat ini dia konteksnya lepas. Gitu loh. Jadi ada yang tidak connect antara informasi Al-Quran dengan cara kita memahaminya. Makanya aku mengatakan, ayo kita pahami Al-Quran menurut sunnah Rasul. Bagaimana Kanjeng Nabi mengajari kita, gitu loh. Artinya apa? Quran by Quran, baru nanti Quran by hadis, gitu loh. Soal pendapat ulama, oke, kita hormati, tapi kan tidak harus kita amini. Kita boleh setuju, boleh tidak dong. Orang ulama itu bukan nabi kok. Selama kita punya argumentasi untuk menerima, kita terima. Sementara kita punya argumentasi untuk menolak, ya kita tolak saja. Karena berpikir akademis kan begitu. Sekarang ini kembali, Masjid Allah itu apa? Mau kamu pahami seperti bangunan? Tidak, ya. Ini maksudnya orang-orang kafir itu beribadah kepada Allah itu, masjid ya, beribadah kepada Allah itu nggak usah lah, nggak pantas kamu memakmurkan peribadatan kepada Allah itu, nggak pantas. Karena apa? Orang kamu sendiri kafir kok. Allah nggak mau itu, gitu loh, ya. Oke, sekarang yang 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, ya, dijelaskan siapa yang memakmurkan peribadatan kepada Allah itu. Masjid peribadatan kepada Allah itu apa? Hanyalah. Nah, berarti kalau udah kata hanyalah, yang lain tidak masuk. Apa kata Al-Quran? Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya, serta melaksanakan sholat. Lihat itu. Menunaikan zakat. Lihat itu. Dan tidak takut, ya, kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Lihat ini, di breakdown sedemikian rupa. Jadi artinya, ya, sesungguhnya di sini ya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, ya, sama seperti yang di atas ini, tidak pantas orang yang memakmurkan masjid terus otakmu, oh itu sholat, karena masjid itu tempat sholat. Nggak connect mas. Ini di 18 nanti di breakdown, ya. Peribadatan kepada Allah itu apa saja? Lihat ini. Peribadatan kepada Allah itu adalah beriman. Iman nggak perlu aku jelaskan lagi lah, ya, kan sudah berkali-kali, ya. Kepada Allah itu fundamentalnya, ya. Lihat ini. Setelah itu apa? Hari kemudian apa? Sholat. Nah, sholat di sini dijelaskan juga. Berarti tidak hanya sholat. Sementara kalau di ayat 18 mau memakmurkan masjid terus otakmu hanya sholat toh. Orang datang ke masjid sholat terus banyak jamaahnya makmur begitu. Kan tabrakan dengan yang di bawah. Paham ya? Oke lah, paham lah ya. Nanti kamu kalau belum paham dibaca-baca ulang, ya. Nanti dibalik-balik videonya. Oke, jadi masjid di situ adalah peribadatan kepada Allah. Peribadatan kepada Allah itu ya banyak, apa saja di breakdown seperti ayat yang ke-18, ya. Sholat salah satunya. Bukan sholat itu beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah bukan hanya sholat, gitu loh, ya. Oke. Ini nggak urutan ini, ya, dari 2 ke 72, 72 ke 5, 5 ke 9, 9 ke 48 kita. Ayatnya nggak urutan nggak apa-apa, ya. Karena kalau urutan nanti aku menjelaskan kalian sulit. 5 ini ke 48. Ini supaya singkat aja, oke? Nggak aku tulis Al-Baqarah, Al-Jin, Al-Maidah nggak. Tapi kamu udah cukup ngerti lah, ya, supaya praktis. 48, 25. Ayo buka Al-Qur'annya, ayo. Aku minum kopi dulu, ya. Seharusnya video ini itu aku syuting kemarin. Tapi kemarin tetangga kadang-kadang gimana gitu, ya. Nyetel musik kuat banget. Aku ya mau ngomongin juga kan yang gak enak gitu.
Kadang-kadang ya Allah, kawan punya rumah, punya studio khusus ya. Jadi karena aku nggak bisa sih syuting ini, aku nggak begitu orangnya. Harus ada mood, ada dulu ide-ide biasanya dari teman-teman, baru aku mood nggak. Seperti kemarin ada soleha kita, Gus tolong jelaskan kenapa Bunda Maryam tuh menjadi termasuk yang terhormat dalam Al-Quran. Nah itu ide. Nah, untuk mengaktualisasikan ide ke dalam video itu aku perlu mood gitu loh. Yang lepot ketika mood datang, tetangga nyetel musik. Ya tolonglah teman-teman, bantu doa aku ya, bisa punya, nggak harus mewah, nggak. Aku yang penting luas ada tempat studio gitu sudah semua. Aku sudah bilang sama anakku, istriku, aku nggak butuh rumah mewah, nggak butuh. Luas aku butuh karena apa, banyak teman. Jadi kalau ada tamu-tamu datang, kalau kemalaman itu nggak harus pulang, bisa sekalian, daripada pulang malam enak pulang pagi pada subuh gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Gra itu sudah kasih tanda sudah 30 menit tapi nanggung. Aku diselesaikan ke ayat ini aja 48 sama nanti kita kembali ke ayat 5-nya ya. 48 dulu. 9 At-Taubah ya. Sudah At-Taubah sudah ya. Ke 48, surat ke 48, buka Al-Qur'anmu. Jadi kamu sama Al-Qur'an itu bersahabat gitu loh. 48 nomornya 25. Coba bicara apa ini? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Ada Masjidil Haram di situ ya. Dan kalau bukan karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh ya mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab ya orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ya, di sini ayat ini dalam ini ya. Ada kata terpisah itu juga dalam ya. Kalimatnya kan begini. Terpisah ya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir dan mereka dengan azab yang pedih. Nah, maksudnya begini. Ini di luar konteks ya. Terpisah itu Allah itu mau kita memisahkan diri dengan kafir-kafir itu supaya kalau Allah azab itu wis langsung biar berangkat gitu loh. Tapi gampangnya gini loh. Bagaimana aku akan mengazab mereka, orang kamu ada di antara mereka? Tapi itu nantilah. Ini dalam ini ayat ini ya. Ini guruku yang terhormat ya, Gus Hendy mengajari aku seperti itu. Ya. Dan aku mohon doanya semoga beliau bisa segera sehat ya. Jadi harus ada demarkasi, harus ada batas pemisah antara iman dan kafir, jangan bercampur. Sama seperti ini nanti itu barat timur itu apa sih gitu. Apa raimu itu ndok barat, raimu ndok timur ngono. Ya, oke. Kita fokus ke Masjidil Haramnya aja ya. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu dalam peribadatan agungmu. Jadi orang-orang kafir mengganggu ibadah kita, gitu loh. Nanti ketika kita ibadah itu diganggu. Masjidil Haram di situ tidak bisa dipahami sebagai lokus. Ya. Oke. Sekarang berapa ini? 48 sudah ya. Sekarang kembali ke surat Al-Baqarah. Ini kalau di sini lengkap ini. Surat Al-Baqarah 97 ya. Surat Al-Baqarah 97 ini ya. Ke-6 ya.
berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini jadi satu aja ya. Kembali ke surat 5 kita. Jadi muter. Dari 2 langsung ke 72, 72 ke 5, 5 ke 9, 9 langsung ke 48, 48 ke 5 lagi ya. 5 97. Ya. Oke, kita buka bareng-bareng. Jadi di Android itu harus ada Al-Qur'an, ada Alkitab ya. Karena kan domain kita kan comparative religion. Ya. 5 ayatnya 97. 97 ini mau diselesaikan nanggung ya, nggak apa-apa ya. Tak tuntaskan meskipun sudah lebih setengah jam ini ya. Nanggung tinggal satu ayat ini. Ya. Tinggal satu ayat. Oke. Allah ya telah menjadikan Ka'bah rumah suci ya, tempat manusia berkumpul ya, Baitul Haram. Coba tarik ke nganunya, ke Arabiunnya ya. Tadi kan sudah aku jelaskan di sini ada Baitul Haram, ada Masjidil Haram ya. Sekarang tarik ke Arabiunnya ya. Lihat itu. Ja'alallahu Ka'bah Baitul Haram. Jadi Ka'bah itu Baitul Haram. Nah, kalau sudah ada bait, apa kata-kataku tadi? Apa? Itu menunjukkan bangunan atau menunjukkan tempat ya, karena tempat itu memerlukan bangunan itu memerlukan tempat, maka otomatis tempat ya bangunan gitu ya. Tapi hati-hati lagi, makanya kan aku bilang kemampuan kita memahami bahasa-bahasa itu perlu ya, karena kemampuan sastra itu sangat mendukung pesan apa sih yang mau contohnya beginilah ya. Jadi aku nggak bisa pukul rata. Baiti janati itu rumahku, surgaku. Itu rumah dalam bentuk apa? Tempat, bangunan, atau apa? Coba. Ya, makanya diksi ya, ada diksi, nanti ada narasi, nanti ada teks, ada konteks. Itu harus terintegral. Tidak boleh kamu tahu teksnya lalu konteksnya kamu lepaskan, keliru. Seperti contoh tadi itu, baiti janati itu rumah, tapi bukan rumah yang seperti ini. Baitul Haram bukan. Baitul Haram itu physically-nya. Ya. Tapi kalau baiti janati kan ada hadis Nabi, rumahku surgaku. Itu suasana. Jadi suasana rumah kita itu seperti surga kita. Itu tindu-tinduannya bukan fisik. Karena apa? Banyak yang rumahnya 1 miliar ya, tetapi suaminya tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak mengasihi istrinya, tidak menghormati, tidak mengasihi anaknya. Itu neraka itu. Begitu juga sebaliknya, istrinya tidak menghormati, tidak mengasihi suaminya, anak-anaknya nggak manut. Ya, tambah udah gila semua, kena main sabu, segarang macem, bergaulan bebas. Meskipun rumahnya 1 miliar, itu baitin nari. Rumahku adalah nerakaku. Walaupun 1 miliar. Tetapi ini nih ngontrak dan sempit ya, nggak sampai 100 meter persegi. Aku dan istriku saling menghormati, saling menyayangi. Anakku alhamdulillah manut, tak suruh ngaji. Ya. Sholat. Itu menyenangkan, maka itu surga, bagiku surga. Meskipun ini ngontrak. Bandingkan yang 1 miliar rumah sendiri lantainya mungkin 3. Sama-sama bait, artinya beda. Kalau di hadis baiti jannati itu bait dalam artian suasana. Ya, bukan bangunan. Kalau itu diinterpretasikan bangunan, berarti yang rumahnya paling mewah itu yang surga. Ayo coba itu maling-maling duit rakyat itu rumahnya berapa miliar itu. Ketika dia sudah termasuk daftar KPK, masuk ke rumahnya, surga apa neraka? Bandingkan bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, saudara kita yang di desa. Ya, pulang dari sawah masuk ke rumahnya ya sederhana sekali.
makanannya mungkin ya singkong, bukan hamburger. Tapi karena dia jujur dalam kehidupannya, tidak pernah maling duit rakyat, rumahnya itu surga. Gitu loh. Makanya hati-hati dalam melihat kalian. Aku kan sudah bilang, kemampuan kita dalam sastra itu membantu kita memahami teks-teks suci. Masalahnya anak-anak sekarang nggak dipelajari tentang sastra. Aku dulu SMP sudah dipelajari sastra itu 6 semester ada semua. Kan SMP kan 3 tahun kan? Berarti kan 6 semester itu. Sekarang anakku saja aku tanya sastra nggak tahu. Pendidikan kita kacau sekarang. Belum lagi nanti, dan ini ya, ini bertentangan ini dengan apa namanya? Dengan sains, dan itu memang bukan dalam parameter kerangka berpikir Islam, tidak, itu diambil dari Bible bahwa Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Itu Bible punya, itu di Perjanjian Lama. Tapi bisa saja orang membaca Bible salah, padahal Bible berbicara dalam bahasa metafora. Jadi seolah-olah Adam itu diciptakan dari tulang rusuk. Terus ada hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tanpa mengkontrol sains, orang-orang hanya modalnya imanin doang. Maka kalau lu beragama hanya modal imanin doang tapi tidak pakai otak, apa bedanya lu sama teman-teman kita Kristen yang terjerat dogma itu? Apa bedanya? Pakai sains. Sains membuktikan tidak pernah ada manusia itu bisa diciptakan dari tulang rusuk. Tidak pernah ada. Itu loh. Kalau begitu bagaimana? Berarti ada kesalahan penerjemahan. Di situ ada kata sambung min. Min itu tidak harus berarti dari. Jadi yang benar terjemahannya, wanita itu bagaikan tulang rusuk. Nah, ini selaras, sejalan, tidak melanggar sunatullah, tadabur alam, sains. Antara tadabur dan tafakur, tafakur itu teks, memahami teks, tadabur itu alam, sains. Itu koneks, tidak tubrukan. Tapi kalau wanita diciptakan dari tulang rusuk, kapan? Sains nggak mendukung ada manusia wanita dari tulang rusuk itu. Kalau dari sperma iya. Cuman kan geblek-gebleknya orang tetap aja dipertahankan wanita dari tulang rusuk. Padahal itu informasi dari Bible. Sama seperti aku bilang, Kanjeng Nabi Isa turun lagi, itu perspektif kekristenan. Sama orang Islam dipegang kuat-kuat, kalau dikasih tahu tambah ngeyel. Itu punya saudara kita tentang kedatangan yang kedua. Kok kamu imani? Duh. Serepot. Bismillah. Oke. Ya. 597. Ya. Allah telah menjadikan Ka'bah. Kalau Ka'bah itu sudah nggak ada pilihan. Ya fisik itu ya. Ka'bah ya. Terus dijelaskan lagi ya, Baitul Haram. Di sini ya. Baitul Haram ya. Ini apa? Ini dia menunjukkan physically itu apa? Rumah agung, rumah suci, rumah apa bener? Agung, suci, terhormat, terserah pilih mana. Rumah yang agung itu aja lah ya. Rumah yang agung. Ka'bah ini itu rumah agung. Ini physically. Ini bangunan, bait itu bukan seperti baiti janati, itu suasana. Walaupun sama-sama baitnya, ya. Ka'bah. Nah, ini ketemu dia Baitul Haram. Kalau bait seperti aku bilang tadi, dia merujuk ke fisik, tapi kalau masjid belum tentu. Belum tentu, hati-hati. Gitu loh. Ya. Oke, ini argumentasi nakli apa? Nakli ya. Nakli itu nakli ya. Ini argumentasi naklinya. Nanti di apa? Di seri kelima aku jelaskan argumentasi aklinya. Ini naklinya, nasnya ini ya. Seperti tadi, seperti kemarin, seperti yang lalu-lalu, aku tetap ingatkan kalian itu bukan gelas kosong ya, gelas yang sudah ada isinya.
kalau isi yang dalam gelasmu itu tidak seperti yang aku paparkan di sini, ya, ya itu terserah kamu lah ya. Apakah kamu mau terima juga monggo, kamu tidak terima juga tidak ada masalah. Jadi tugasku hanya menyampaikan, sedangkan selanjutnya terserah Anda ya. Mau bagaimanapun itu terserah Anda. Tapi yang jelas ya, aku tidak pernah main-main ya. Taruhlah kata orang ada yang pakar Al-Quran, yang mari kita berhadapan. Mari. Tapi di darat ya. Jangan zom-zoman kayak orang pacaran, tidak mau aku di darat. Karena apa? Mungkin saja aku salah, aku bisa berguru terhadap dia yang pakar. Tapi kalau yang kroco-kroco, nggak mau aku. Yang pakar Al-Quran sekali, hadirkan. Atau kamu punya guru itu pakar Al-Quran, pakar tafsir, hadirkan. Gitu loh. Ya. Jadi ini apa namanya? Kenapa aku tulis begini? Ini tanggung jawab intelektual. Jadi secara intelektual aku bisa mempertanggungjawabkan. Saya berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini. Anda setuju monggo, Anda nggak setuju monggo, tolong sampaikan argumentasinya. Begitu juga sama kamu. Aku tidak paksa. Setuju monggo, nggak setuju monggo. Ya. Oke. Aku anggap selesai ya dalil-dalil naklinya ya. Intinya pada ayat-ayat ini itu Masjidil Haram tidak bisa diterjemahkan sebagai apa yang seperti kamu pahami sekarang ini. Tempat, bangunan, tidak bisa. Ya, oke deh. Mumpung aku ingat, aku kasih satu ayat ya. Satu ayat di mana Masjidil Haram itu dipahami sebagai tempat itu di 2196. Supaya kamu tahu nanti perbedaannya. Kita langsung ini kelima. Tadi ke berapa ini? 597 ya. Aku kasih satu ayat lagi untuk membedakan, untuk komparasi ya. Berapa nih? 2196. 196. Lihat, ini beda nanti. Hati-hati kamu. Ini Masjidil Haramnya beda ini. Teksnya sama Masjidil Haram, konteksnya beda. Ya. 196 ya, 196. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sempurnakanlah ibadah haji umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelilah hadyu yang mudah didapat sebagai gantinya ya. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Ini apa hubungannya dengan tahalul ya? Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dicukur, maka diwajibkan berfidyah. Fidyah itu seperti apa ya? Pengganti. Sebetulnya pengganti apa? Bisa denda, apa bisa ya pengganti lah gampangannya ya. Pengganti atas pelanggaran yang dicukur karena itu ya. Apa gantinya? Yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Ya. Berikutnya, apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib hadyu, maksudnya membeli hadyu tadi ya, yang mudah didapat. Tetapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib ya berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Berarti berapa? 10 hari ya gantinya ya. Itu seluruhnya 10 hari. Ya, ini dijelaskan. Demikian juga bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Ya, bukan penduduk Masjidil Haram. Ini di sini baru Masjidil Haram itu bisa dimaknai sebagai lokus delikti, sebagai tempat. Nanti aku akan jelaskan lagi apa bedanya Masjidil Haram dengan Baitul Haram, apa bedanya Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis. Karena kemarin ada itu tidak menghadap ke Baitul Maqdis tapi ke Masjidil Aqsa. Terus apa bedanya Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis? Apa bedanya Baitul Haram dengan Masjidil Haram? Kalau
pemahaman ini nggak dipahami, kacau nanti. Nah, pada ayat 2197 Masjidil Haram itu baru bisa dipahami. Ini satu aja ya. Sebetulnya kalau kita cari ada lagi. Bisa dipahami sebagai locus delicti. Karena apa? Konteksnya lihat ya, konteksnya. Teksnya sih tetap. Di sini teksnya tetap sama semua, bahkan di sini ya sama Masjidil Haram. Tapi konteksnya lihat ya. Demikian itu bagi orang-orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Ada diksi penduduk Masjidil Haram. Ya. Itu kalau kita lihat di surat 2197 ya. 2197. Jadi tidak bisa serta-merta, kan selama ini yang terjadi kalau sudah bicara Masjidil Haram pasti locus delicti. Kalau sudah berbicara kiblat pasti sholat. Kiblat apa dulu? 197 ya, 197 itu ya. 197 surat kedua ya, surat kedua. Satu ini kadang-kadang keliru ini lihatnya ya. 96 197. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 196. Pantesan kok salah. 196 ya. 196 ya. 196 ya. Itu kamu lihat Masjidil Haram ada kata diksi hadrili. Gimana ya? Bacanya gimana nih? Lidahnya makrotnya enggak pas ya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia menjadi hadir ya. Hadiril ya, hadir di sini. Hadiril ya. Hadiril Masjidil Haram artinya hadir ada penduduk. Itu artinya itu tempat ya, itu tempat ya. Jadi dengan demikian itu bagi orang-orang yang bukan bertempat tinggal di Masjidil Haram, itu berarti Masjidil Haram berbicara tentang kawasan, baru dia masuk lokus, bukan peribadatan seperti yang di sini. Oke, kesalahannya apa sih? Kesalahan mainstream itu ketika berbicara kiblat itu otaknya langsung menuju ke sholat. Padahal kiblat apa dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ketemu Masjidil Haram, lalu bayangannya terus tempat sholat. Ya, bangunan, physically. Tidak pernah berpikir itu peribadatan. Padahal tidak semua, ya. Dia akan amburadul, akan nggak kena nanti konteksnya. Kalau dipukul rata, diterjemahkan seperti itu, ya. Oke, itu penjelasan dari aku, ya. Nanti kita lanjut di seri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.